Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'bihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, kita hari ini persisnya berada di tanggal 2 bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk satu bulan dari 4 bulan dalam satu tahun ini yang dimuliakan oleh Allah. Berarti kita sekarang berada di bulan mulia. Yang memuliakan itu Allah. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah. Tentu kita harus punya sikap. Walaupun dalam bersikap ini ada yang ekstrim, ada yang melalaikan sama sekali. Kita tidak benar. Yang ekstrim itu kadang-kadang puasa 1 bulan penuh. Itu tidak ada sunnahnya. Kalau bagian dari amal saleh, kenapa harus 1 bulan? Jadi kalau ibu hobinya puasa, memang diperintah kita untuk memperbanyak amal saleh, doa. Tentu amal saleh yang memang ada tuntunannya dari Rasulullah. Kalau ibu hobinya puasa, kalau cuma puasanya Senin Kamis, ayo di bulan Rajab ini puasanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu kata Nabi, paling utama puasa pada umatku adalah siyamu akhina Daud. Puasa yang paling baik pada umatku ini adalah puasa saudaraku Nabi Allah Daud. Jadi jangan mengadakan ritual-ritual sendiri. Yang begitu ya. Apalagi sampai kemudian dikaitkan dengan pahala-pahala yang unik-unik itu Bu ya. Puasa di hari pertama seakan-akan berpuasa 100 tahun. Berpuasa 2 hari seakan-akan mengalahkan Ramadan dulu. Ini sunnah. Tidak puasa pun juga ada apa-apa. Cuma emangnya karena ini bulan-bulan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah itu ya, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun ini, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit-langit dan bumi ini, itu jumlahnya ada 12 bulan. Saya merenung Ibu, bayangkan bagaimana kalau kita hidup ini tidak jelas, tidak punya waktu. Ya. Jadi artinya di sini Allah mengingatkan pentingnya kita mengawal waktu. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan indallah, bulan yang diakui oleh Allah itu adalah bulan Hijriyah. Bulan malam itu. Ya, bulan malam itu. Perjalanan bulan al-hilal itu. Al-qamar wal badar itu. Itu bulannya kita, bulan yang diakui. Dan saya merenung, memang kalau kita ingin dikatakan berada pada puncak agama yang benar, pasti kita perhatian terhadap perjalanan waktu Hijriah ini. Karena di situ hampir nilai-nilai agama ada. Ramadan itu bulan Hijriah.
Kan begitu. Idul Fitri Syawal bulan Hijriah, Haji bulan Hijriah, Tasu'a Asyura bulan Muharram di bulan Hijriah juga. Kan begitu. Walaupun ini penting, jangan menafikan pula bulan Masehi. Saya tidak mau terlalu ekstrim dalam masalah ini, karena di bulan Masehi juga Masehi kan berjalannya matahari, bergesernya matahari itu. Ibu, salat ini sangat bergantung dengan matahari. Iya atau tidak? Kapan itu waktu subuh berakhir? Setelah terbitnya matahari. Bayangkan kalau tidak ada matahari itu, nggak jelas mau sholat apa, nggak jelas gitu. Waktunya nggak jelas. Duhur matahari persis berada di tengah-tengah kepala kita ini, awal duhur kan begitu. Asar juga berbeda sedikit. Maghrib kapan? Tahunya maghrib itu ketika matahari. Artinya ada kaitannya dengan agama kita, khususnya tiang agama ini salat. Dan tapi ritual-ritual yang lain banyak sekali ditentukan oleh bulan-bulan Hijriah. Dari 12 bulan Hijriah itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal dulu. Kalau nggak hafal, itu dipertanyakan kita sebagai umatnya Rasulullah. Bahkan lebih dalam lagi dipertanyakan kualitas agama kita. Kita harus bangga dengan amanah itu. Inilah bulan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Indallah inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran, ada 12 bulan yang diakui oleh Allah. Minha, dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan mulia. Apa 4 bulan mulia itu? Sekarang kita berada di dalamnya. Rajab Al-Mudhar. Rajab Al-Mudhar. Bulan Rajab ini, Bu. Ini Ibu sekarang berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Memuliakan bulan ini. Makanya sepakat para ulama, bulan mulia ini itu orang Arab dengan kejahiliannya, Yahudi, Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang Arab yang syirik, begitu masuk bulan Rajab, ketika mereka terjadi pertempuran berhenti, karena takut mereka dilaknat oleh siapa? Allah. Jadi mereka itu ada keyakinan kepada Allah. Cuma ada bentuk-bentuk syirik-syirik yang lain. Mereka yakin betul Rajab tidak boleh ada perang. Sya'ban perang lagi boleh. Ramadan perang lagi boleh. Padahal Ramadan lebih mulia lagi, Bu ya. Makanya perang Badar terjadi di kapan itu? Ramadan. Nanti kita akan bicara, mungkin kajian bulan depan kita akan bicara kesakralan bulan Ramadan. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Ini Nabi Allah mengatakan minha arba'atul hurum. Apa 4 hurum itu? Rajab. Sya'ban tidak masuk, Ramadan tidak masuk, walaupun Ramadan punya keistimewaan lebih istimewa lagi, nanti kita akan bicarakan. Di bulan Ramadan turun Al-Quran, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, segala macamnya. Terus Syawal juga tidak masuk. Setelah itu berturut-turut 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Saya tidak akan bahas masalah ini yang tiga ini. Sekarang kita bahas masalah apa? Rajab ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini semua para sahabat katanya itu menyiapkan diri. Ini sebagai, kalau bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah alaih, Rajab ini bulan menanam, bulan menanam kebaikan. Sya'ban bulan menyirami apa tanaman itu. Ramadan bulan memetik amal.
nanti dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sukses dan tidaknya Ramadan sangat bergantung perhatian kita di bulan apa? Rajab ini. Kalau Rajab dianggap bulan-bulan biasa, saya kok tidak yakin di bulan nanti Ramadannya nanti akan maksimal. Kalau di bulan Rajab ini tidak pernah baca Quran sama sekali, saya kok tidak yakin bahkan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau ibu di bulan Rajab tidak pernah puasa sunnah sama sekali, saya kok tidak yakin puasa Ramadan jadi nikmat bagi kita, jadi beban. Ya, sekarang banyak orang puasa bu, tapi puasa itu hanya rutinitas saja, rohnya tidak masuk. Beban, begitu maghrib sumringah semua itu, karena mau makan. Ya tidak apa-apa sih, itu kegembiraan kata Nabi, itu bagian dari farhah kita gitu. Tapi bagi orang yang menikmati betul, aduh kok cepatnya emangnya saya lagi enak nih, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berbuka itu antara cemas dan harap muncul di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, ayo bulan Rajab ini bulan peningkatan amal saleh kita. Ya. Apakah ada amal-amal khusus? Tidak ada. Maksimalkan saja amal-amal yang disunnahkan sama Nabi. Saya berharap Ibu selama Rajab ini, Sya'ban, bagi Ramadan, tidak boleh terlambat salat berjamaah. Tepat waktu. Nyambung ya? Buat komitmen di bulan Rajab, saya tidak akan terlambat, saya akan salat tepat pada waktunya. Oke? Ayo kita komitmen, mumpung ini awal Rajab seperti ini. Tiada hari kecuali saya selalu membaca Al-Quran. Ini enak sekarang Bu. Tanggal 1 Januari sama dengan 1 Rajab. Saya 1 Januari kemarin 1 juz. Sekarang tanggal 2 juz 2. Besok tanggal 3 juz 3. Ya, tanggal 4 juz 4. Sampai 1 bulan khatam kita ini. Ulangi lagi itu. Buat komitmen begitu. Dan sebenarnya saya tidak berani, saya sejak dulu sudah bertahun-tahun saya menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali, ikutin amanah, ikutin penanggalan Hijriah itu, biar juga saya tahu di tanggal 13, tanggal 14, 15 saya puasa Yaumul Bid, menyebut ya, saya tahu betul, sehingga ini bentuk komitmen kita beragama seperti itu. Nah, ayo mulai, kalau belum sama sekali jadikan Rajab momentum perubahan diri. Kesempatannya merubah diri. Itu apa? Saya belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Minimal niatnya sudah ada. Makanya ada doa. Saya tidak tahu doa dari siapa ini. Ada mengatakan Rasulullah, mengatakan Sayyidina Ali, dan mengatakan tabi'in. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang penting ibu jangan berkeyakin hadis. Ya, tapi just doa. Khusyuknya gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa apa yang keliru dengan doa? Selama ibu tidak berkeyakinan ini adalah doanya Rasulullah, tidak jadi masalah. Doa apa saja silakan. Ibu mau minta haji tiap tahun boleh tidak? Nabi pernah berdoa begitu tidak? Tidak pernah doa begitu. Tapi berdoa, pokoknya tiap tahun ya Allah saya ingin umrah. Tiap Ramadan saya ingin umrah. Boleh kan? Karena tidak menyimpang. Sebagaimana doa ini, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, beri barokah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Artinya Rajab dan Sya'ban saya penuhi dengan suasana keberkahan. Tahu barokah itu? Apa barokah itu? Apa makna barokah itu? Ibu tahu tak apa? Berkah. Barokah insya Allah barokah. Orang Arab, orang Madura itu Bu, kalau pas pengajian begini pulang-pulang bawa berkah, tambahan kebaikannya. Barokah itu kata syaratnya ziyadatul khairat, bertambahnya nilai kebaikan. Ibu minta pastikan Rajab dan Sya'ban ini sesuai dengan doa yang diminta itu, barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu, walaupun itu bukan hadis Nabi,
Doa. Saya pingin 2 bulan ini penuh keberkahan, sehingga di Ramadan lebih berkah lagi. Kira-kira begitu, Ibu. Apa maknanya? Bertambah nilai kebaikan. Ilmunya bertambah barokah, hartanya semakin barokah, waktunya barokah, amalnya barokah, ibadahnya barokah, semuanya barokah itu. Ada kebaikan, suami ibu barokah, anak ibu barokah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala berkah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah, berkah ini Ibu sekalian, Allahu Akbar, tidak kun fayakun, tidak muncul begitu saja tiba-tiba. Berkah itu butuh usaha. Kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah, harus ada usaha. Apa usaha itu? Yang pertama, kuatkan iman. Yang kedua, maksimalkan ketakwaan kita. Saya ulangi lagi. Barokah itu menuntut kepada kita, kalau ingin barokah hidup kita ini, kuatkan apa? Iman. Yang kedua apa? Maksimalkan ketakwaan. Ini bukan bahasa saya, tapi bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk satu negeri itu kuat imannya, ya, maksimal ketakwaannya, amanu wattaqau, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Andai kata penduduk satu negeri ini, kita semua ini benar-benar beriman dan bertakwa, kami akan buka kepada mereka barakat, bukan barakat, barakat sekian banyak keberkahan turun dari langit dan muncul dari mana? Dari bumi. Jadi barokah itu Ibu di iman, barokah itu di ketakwaan. Oke, saya bicara dua ini dulu Ibu, mudah-mudahan memang butuh waktunya. Yang pertama iman. Pertanyaannya sekarang, bagaimana suasana iman kita sore hari ini? Bertambah atau biasa-biasa saja? Apalagi berkurang? Saya ulangi lagi. Tolong pertanyakan, ini bisa menjawab masing-masing Ibu. Tidak usah jawab ya. Ibu menjawab dari lubuk hati Ibu yang paling dalam. Bagaimana suasana iman saya sampai sore hari ini? Kuat tidak iman saya ini? Yakin tidak bahwa saya ini berjalan di atas takdirnya Allah? Baik dan buruknya itu atas kehendak Allah. Sehingga ketika ada masalah saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang beriman ini Ibu tidak terlalu senang manakala mendapatkan rezeki yang banyak. Dia takut, jangan-jangan saya tidak bisa menjalankan titipannya Allah ini ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang beriman ketika mafi fulus. Ini dulu lebih nyambung begini Bu ya. Ketika tersendat-sendat urusan finansial, ya, beras tidak jelas di dapur segala macam, Ibu tenang, berusaha saja. Yang ngatur rezeki itu siapa? Tidak mau curhat pada siapa-siapa. Saya hanya mau curhat urusan pribadi saya kepada Allah. Itu orang beriman. Ini gampang-gampang susah Bu. Iya betul, gampang susah. Termasuk yang berbicara ini. Kadang ada problem-problem berat. Seharusnya saya tidak perlu cerita sama ibunya anak. Tapi ya, kalau tidak sering rasanya tidak enak. Kenapa saya tidak sharing dengan Allah Subhanahu wa taala? Lupa, begitu saya menyampaikan pada istri, saya membebani istri, dan saya tahu kalau istri tidak bisa menyelesaikan problem saya.
Maksud saya ibu, ketika ada problem-problem ibu bisa jalani, tidak usah kita sama suami. Kasihan suami di lapangan sudah cukup banyak masalah itu. Ceritakan semua masalah ini kepada siapa? Allah yang menyelesaikan masalah kita. Itu orang beriman. Orang beriman ibu ridho dengan takdirnya Allah. Kalau baik dia bersyukur, kalau tidak baik dia bersabar dan tidak mengeluh pada siapapun pula. Saya hanya mengeluh kepada Allah. Itu iman. Ya. Tauhidnya dijaga betul. Tak syirik. Dia tidak suka ke dukun, sumpuk-sumpuk tidak ke orang pintar, tapi datang mendekat kepada Al-Quran. Ini kitab Allah. Di situ ada nur. Di Al-Quran ada hidayah. Di Al-Quran ada rahmah. Di Al-Quran ada petunjuk, ada burhan. Di Al-Quran ada syifa. Kenapa tidak kembali ke situ? Ini iman itu. Habis sedikit, ya Ustaz. Ustaz, minta waktu Ustaz. Minta waktu sih. Ibu siapa? Hamba Allah. Ya minta sama Allah sudah. Saya mohon maaf bicara begini ya. Di dalam 1 minggu ini 2 kali ada ibu yang WA saya seperti itu. Saya tidak menyebut nama dan saya tidak akan tahu siapa namanya juga. Saya mau konsultasi masalah keluarga. Oh, mau buka ayat keluarga pribadinya ya. Kenapa tidak dicintai sama Allah Ta'ala? Kenapa tidak curhat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hatta juga urusan mantu, urusan mertua, minta sama Allah Ta'ala. Ibu kan tidak kita sama Ustaz. Ya kalau Ustaznya bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak ibu, aja Ustaznya tahu aibnya orang. Tadinya saya tidak tahu aibnya orang, hanya jadi tahu aibnya orang. Kamu datangi sama orang, ceritakan pada saya. Padahal dia tahu saya tidak bisa menyelesaikan. Yang penting saya cerita sama Ustaz. Dia oke. Padahal Ustaznya ruwet juga keluarganya. Mudah-mudahan tidak ruwet ya. Ini iman. Iman. Kalau ibu ingin barokah, saya tidak mau ceritakan masalah apapun pula, kecuali saya cerita sama Allah SWT. Hatta urusan sesuap nasi, tidak ada dimakan besok, tidak usah cerita sama orang. Ibu keluar saja. Ya, buka frozennya dulu. Tawarkan sama orang. Kalau perlu buka ini. Saya tidak ingin repotkan orang. Allah ngasih rezeki pada kita di luar nalar itu. Karena itu ibu berada pada puncak keimanan. Saya hanya mau minta kepada Gusti Allah. Allah tersenyum. Nanti ada rezeki ibu di luar nalar. Tiba-tiba Allah menggerakkan hatinya orang perhatian sama ibu. Tiba-tiba anak yang hilang bertahun-tahun tidak pernah menyapa ibu, bawa duit banyak main. Di luar nalar, terlalu banyak contoh-contoh seperti itu. Tiba-tiba ibu Ramadan sudah disiapkan paspornya suruh umroh sama ponakan ibu. Di luar nalar bu. Asal ibu imannya hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah bermanuver. Apa bermanuver ibu? Tidak usah lobby-lobby menunjukkan ketidakmampuan kita, melas gitu. Ya, kenapa kita tidak melas sama Allah Ta'ala? Itu iman. Iman begitu bu. Dia hanya mau menciptakan masalah pribadinya pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu. Kemudian diimbangi dengan takwa. Allah Akbar. Takwa dulu ya. Takwa. Orang kalau takwa barokah. Orang kalau tiap takwa itu kan apa? Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, salatnya tepat waktu. Hatta 10 menit pun tidak mau terlambat. Ibu buktikan nanti, coba buktikan 1 pekan saja bu. Duhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu, subuh tepat waktu. Apalagi sebelum subuh bertahajud. Selesai urusan kita. Barokah muncul dari Allah SWT. Jadi barokah ini nanti ibu tenang, tidak sumpah. Ya, buat apa fulus banyak tapi sumpah? Mau? Fulusnya miliaran, tapi stres. Hah? Atau pikun. Tahu pikun?
ketawa sendiri. Fulusnya banyak. Halo, barokah itu ibu, pikiran cerdas. Itu berbanding lurus dengan ketakwaan kita. Orang-orang bertakwa tidak ada ceritanya pikir. Orang-orang bertakwa tidak ada ceritanya sakit-sakitan. Sakit, bahkan dia menikmati sakitnya. Dia sadar, alhamdulillah, Allah rupanya ingin menghapus dosa-dosa saya. Ini kan sekarang banyak orang sakit, bu, semua orang diceritain. Iya kan enggak? Ayolah ngakui kita kadang-kadang, supaya kita dikasihani sama orang. Dia nanti bawa orang yang bagi kita, bawa sambosa, bawa apel, bawa ini. Mentalnya sudah bilang begitu tuh. Jangan kita kayak begitu. Orang bertakwa itu, bu, masya Allah, dia penuhi betul hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya baca Quran, dia baca Quran. Waktunya puasa Senin Kamis, dia puasa Senin Kamis. Allah Akbar. Waktunya dia dikit, dia dikit. Waktunya silaturahim, dia silaturahim. Waktunya nyambangi orang tua, dia sambangi orang tuanya. Waktunya nyambangi anak, sambangi anak cucunya dan mantunya itu. Jadi hidup ngalir terus tuh, itu takwa. Hablum minallahnya sempurna, hablum minannasnya juga tidak ada masalah. Saya ingin menekankan, orang bertakwa itu tidak hanya hablum minallah. Orang bertakwa itu tidak punya musuh dalam hidupnya itu. Demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, ibu biar ikut pengajian kemisan tiap pekan rutin, ibu catat. Ya, nanti rebuan juga pengajian rebuan, pengajian selasaan, semua hadir, doanya dijalankan, Qur'annya 1 juz dibaca tiap hari, tahajud tiap malam, umrah tiap Ramadan, tapi dengan kakaknya tidak akur, Allah nggak butuh ketakwaan seperti itu. Dicabut semua keberkahan dari Allah SWT. Sujud serius tuh, bu. Kadang menangis sujudnya, bu. Tapi dengan iparnya tuh larang. Oh, itu kata Allah. Engkau telah memutus rahimku. Sifatku telah dirusak. Karena ar-rahim itu kan dari sifat ar-rahman ar-rahim. Dan orang yang memutus tali silaturahim berarti bermain-main dengan rahmatnya Allah. Engkau telah merobek-robek kasih sayangku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kemudian tidak sekur sapa dengan suami, tidak tegur sapa dengan orang tua sendiri. Ini lebih parah lagi nih. Tidak tegur sapa dengan kakak adik yang satu ayah satu ibu. Tidak tegur sapa dengan ponakan, dengan paman, dengan tetangga kanan kiri. Ngajinya masya Allah. Dia menutupi kebaikan keburukannya dengan formalitas ibadah ritual seperti itu. Tidak butuh, kata Allah. Aku tidak butuh dengan ibadah itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, imannya kuat, takwanya hablum minallahnya luar biasa, hablumnya luar biasa, la fatahna alaihim barakah, kami akan buka pada mereka barokah, sekian banyak keberkahan, berkah umurnya, berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah anaknya, berkah mantunya, berkah pula orang tuanya. Sampai ketika dia ada orang tuanya, pikun sekalipun dia tersenyum terus, alhamdulillah, Allah kasih peluang amal saleh bagi saya. Saya masih bisa merawat orang tua saya. Tidak jadi beban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak muncul rasa orang. Ini orang-orang yang dicabut keberkahannya. Seharusnya dia melihat ibunya sakit, alhamdulillah, kasih Allah ngasih peluang amal saleh bagi saya. Dan ibu ketika merawat orang tua, dilihat sama anak ibu, sama cucu ibu, ibu tanpa disadari telah menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak kita itu. Dan perbuatan ibu akan dicontoh sama anak. Begitu kita juga pikun, anak kita juga berbuat hal yang sama kepada kita. Itu barokah namanya itu. Semakin tua umurnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin ini banyak orang tua, bu, semakin tua joget, tidak sadar diri dan sayang-sayang. Semakin tua ngamuan, semakin tua pengen minta diperhatikan terus. Ide-idenya tidak mau dibantah. Pokoknya mama maunya begini. Padahal salah itu. Gengsi aja sama anak. Itu namanya hidup yang tidak barokah. Kenapa? Imannya bermasalah, ketakwaannya juga bermasalah.
Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, khususnya di bulan Rajab dan Sya'ban ini Ibu, perkuat hubungan kita dengan Allah. Ayo jalin kemesraan hubungan antar sesama manusia, tidak ada masalah. Insya Allah berkah itu akan turun dari langit. Apa dari langit Ibu? Malaikat akan turun bersama kita, mendoakan Ibu. Dari bumi ini Bu, manusia-manusia di sekitar kita Bu, semuanya care dengan kita, nyambung dengan kita semua. Ini adalah barokah. Bu, saya ini alhamdulillah punya tetangga baik-baik. Allah Akbar. Saya keluar kota ya kemarin 2 hari dulu. Ada orang ngasih sesuatu disimpan sama tetangga itu. Kalau tetangga baik, alhamdulillah itu ya. Mumpung nggak ada tuan rumahnya, dikembalikan. Ya Allah, ditunjuk lengkap, nggak ada yang sisa. Kenapa? Punya tetangga yang baik. Itu barokah itu. Sekarang banyak tetangga ganyang Bu ya. Halo. Mudah-mudahan yang bukan Ibu yang ganyang. Halo, jadilah kita tetangga yang memberikan berkah kepada tetangga yang lain. Jadilah kita orang yang memberikan keberkahan buat tetangga kita. Nanti tetangga kita akan memberikan keberkahan pula kepada kita. Itu hidup seperti itu. Nah, Rajab ini Bu, Rajab ini sepakat para ulama bulan kemesraan di antara kita. Makanya fala taqtulu anfusakum. Jangan ada perceraian, jangan ada pembunuhan. Ayat ini turun untuk menguatkan bulan. Bulan Rajab tukaran sama kakaknya urusan warisan di bulan Rajab. Padahal bulan ini bulan tenang, bulan menjaga kemesraan. Termasuk juga Sya'bannya juga itu. Nanti sehingga masuk Ramadan betul-betul bersih kita ini. Marhaban ya Ramadan. Karena 2 bulan kita telah ditraining oleh Allah bisa meraih keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nyambung Ibu ya. Jadi barokah itu ada pada apa? Iman. Ada pada apa? Barokah juga Ibu ada pada Al-Quranul Karim. Kitabun mubarakun. Ini kitab yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian sudah bertahun-tahun Bu ya. Puluhan tahun ya. Ibu 1 tahun berapa kali hatam? Halo? Nggak ada yang jawab ya. Setiap tahun berapa kali hatam? Apa nunggu Ramadan? Ada nunggu Ramadan. Nanti sekalian Ramadan. Ini Bu, ayo jadikan hari-hari kita hari-hari Quran. Kalau hidup kita ingin barokah. Nah, ya gimana tidak akan barokah Ibu? 1 huruf saja 10 kebaikan. Kalau 3 huruf 30 kebaikan. Alif lam mim itu alif lam mim 30 kebaikan. Dzalika dzal alif lam kaf 40 kebaikan. Alkitab alif lam kaf ta alif ba 5 huruf 50 kebaikan. Hitung 1 juz Bu, miliaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah barokah. Tapi kenapa kita buka Quran Bu langsung ngantuk? Perang ini Bu. Ini bulan Rajab Ibu, bulan Rajab, bulan banyak baca Al-Quran, bulan zikir, bulan nyambung dengan Allah. Kita ingin mendapatkan keberkahan dengan Quran ini Bu. Selain iman dan takwa tadi, imbangi dengan banyak baca Quran. Oke, ini pengajian Ibu, karena ini keluarga rata-rata barokah itu juga ada dalam rumah tangga yang baik. Barokah itu ada dalam rumah tangga yang baik. Makanya rumah tangga yang baik itu yang tidak ada masalah dengan suaminya. Ya, masalah pasti ada ya, tapi tidak jadi masalah. Problem pasti ada. Goncangan pasti ada. Lagi kalau rumah tangga tidak ada goncangan, tidak enak juga. Tidak cerdas kita. Tidak pintar mengelola masalah. Tidak ada tantangan.
Oh saya ibu 1 bulan tidak ada masalah dengan Maryam, tidak enak juga. Dan berantem, sama-sama mengeluarkan dalil. Ustazah, lah iya bu. Tapi kita sikapi dengan bijak. Justru dengan pertentangan perbedaan mensikapi masalah itu membuat kita berpikir. Ibu lihat tata rumah tangga tidak ada masalah, itu tidak siap menghadapi masalah. Enak, terus bu, ada gojangan sedikit stres, masuk rumah sakit, menur. Banyak kayak gitu bu, karena hidupnya biasa enak. Begitu ada masalah sedikit stres, tidak siap. Tapi kalau ada tantangan, hadapi tantangan itu bu, kembalikan pada Allah SWT. Bu, jaga bulan Rajab ini keutuhan rumah tangga kita. Buat kemesraan tiap hari dengan suami. Ini malam Jumat, Kamis bu ya. Yang berpuasa, ayo siapkan kopi panasnya, teh panasnya, senyum dengan suami. Tidak apa-apa, sampaikan tangan saya, Ustaz Rehem yang nyuruh. Ya Allah. Ini penting betul. Ibu ketika duduk dengan suami berdua, apalagi anak ada di situ, mantu ada di situ, berbuka bersama, saling senyum, itu malaikat turun mendoakan ibu itu. Karena ibu sedang mengokohkan tanda kebesaran Allah, ditampakkan oleh ibu. Mesra saya dalam keluarga ini, tidak punya masalah saya dengan keluarga ini. Tapi kalau di bulan Rajab tukaran, nuntut cerai, apalagi ibu, terus gahar sama mertua, sama ipar. Ipar datang tidak ada senyum, tidak welcome. Waduh, Rajab bermudar, Rajab berasal, kata Nabi. Tutup peluang-peluang maksiat itu bu, yang memutus tali tutup semuanya bu. Saya ingin mesra dengan Allah dan mesra dengan semua manusia. Rajab dan Sya'ban karena sebentar lagi saya menghadapi Ramadan. Paham ibu ya? Ini tidak main-main bu. Terus sibukkan kita dengan apa? Al-Quran. Ya Allah. Nanti malam Jumat bu ya, habis salat suami dari masjid, tutup pintu, hidupkan AC-nya kalau ada AC-nya, kalau tidak kipaskan, bukan baca Al-Kahfi bareng-bareng. Nikmatnya bu ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundira. Aduh. Setelah itu selesai, yang satu nambah lagi membaca Yasin, silakan. Tapi kesakralan Al-Kahfinya itu dibaca bareng-bareng. Itulah barokah. Terus hari-hari lainnya bu, maghrib sampai isya, saya tidak buka HP, tidak buka televisi, bahkan HP matikan. Ngaji berdua dengan suami. Syukur kalau di situ ada anak-anak ngaji bersama anak kita semua itu. Buat 1 malam setengah juz tidak apa-apa, 2 bulan kita hatam. Quran, kitabun mubarak. Membuat dan Quran ketika rumah dibacakan Al-Quran kata Nabi itu jin-jin kafir, setan-setan semua pada lari. Yang datang siapa? Malaikat. Dan dia manggut pada kita dan mendoakan kita itu. Karena kita berada pada majlis dzikir, majlis Quran seperti itu. Inilah kitab yang penuh dengan keberkahan. Bacalah Al-Quran kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, iman dijaga, ketakwaan dijaga, bangun kemesraan dalam kehidupan rumah tangga kita, dan baca apa? Al-Quran. Kalau 4 ini saja dijaga, saya yakin menghadapi Ramadan lebih mesra lagi itu. Lebih barokah lagi Allah berikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan itu terasa. Marhaban itu serius, karena itu telah memberikan apa? Latihan selama bulan Rajab dan bulan apa? Bulan Sya'ban ini. Kesimpulannya apa ibu sekalian? Ini bulan mulia. Muliakan bulan ini dengan cara kita memuliakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga iman, jaga takwa, baca Al-Quran, dan jaga kesakralan kehidupan rumah tangga kita ini. Terus terakhir, bangun silaturahim di antara kita ini. Ibu ya, kalau perlu saling ngasih hadiah, ya,
saling tukar menukar sambosa dan Bu ya, saling tukar menukar apa namanya, yang satu lontong balap, yang satu tahu campur ya, ini hampir kan begitu Bu ya, yang satu gado-gado. Tak buat dalam rangka apa? Saya ingin agar, ingin barokah hidup saya. Dan terakhir sekali Bu, pastikan bulan Rajab ini tiada hari kecuali Ibu berinfak dan bersedekah. Terakhir, pastikan tiada hari selama Rajab, Sya'ban, apalagi Ramadan kecuali saya berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mampu 1.000 ya 1.000, 5.000 ya 5.000, 10.000 ya 10.000, mau 50 sih tergantung kepada apa, kapasitas kita masing-masing ya, kemampuan kita masing-masing. Bahkan kalau ada uang sama sekali Bu pikir masuk ke dalam, masih ada beras, kasih beras sama orang-orang yang minta-minta itu. Walaupun hanya 1 gelas gini tidak apa-apa. Niatkan saya ingin, pokoknya setiap hari apa? Saya ingin berkah. Kenapa? Apa kata Nabi? Allah maghfi munfiqan khalaqa. Ada 2 malaikat yang turun. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak itu tiap hari ganjaran, pengganti yang lebih banyak lagi di kemudian hari. Barakah tidak itu? Barakah tidak itu? Terus di berikutnya malaikat ini mengatakan Allah ma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau berbagi itu medit. Cerek kata orang Madura Bu ya. Kikir. Mertua datang membeli bersama mertua medit. Sama orang tua datang lagi Umi. Repot itu, dicabut keberkahannya. Ibu justru kalau datang dekat perhatikan. Tidak bisa dengan uang, dengan senyuman. Senyuman itu sedekah kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum pada saudaramu itu sedekah. Apalagi juga senyum juga kasih duit juga. Wah, harus dinol lagi itu. Terus bantu orang juga. Peluang-peluang sedekah terbuka lebar bagi kita. Sampai terakhir itu sekali. Senyum tidak bisa juga karena sumpah banyak rasa. Minimal kata Nabi, munculkan dalam hatimu punya niat saya tidak ingin menyakiti orang. Itu juga sedekah. Kurang apa agama kita ini? Artinya apa? Tidak boleh dendam sama orang. Pokoknya Bu tiap hari, ya Allah, kalau ada orang bermasalah dengan saya maafkan fulan sebelum dia minta maaf pada saya. Nyambung Ibu ya. Dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk menyakiti orang. Walaupun tahu orang fulan yang memfitnah Ibu, tahu fulan yang menyakiti Ibu, fulan yang mengadu domba Ibu. Ibu lihat orang itu, ya Allah, beri petunjuk orang ini, beri hidayah orang ini, saudara saya, selamatkan saudara saya. Itu menunjukkan bersihnya hati kita. Itu sedekah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung Ibu ya. Kalau ini ada, insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم